Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apa jua pun sehingga bisa mengikuti pelajaran online pada hari ini dengan baik. Sebelum mulai belajar, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ibu akan melanjutkan lagi video materi pelajaran tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah Sultan Bahabullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Bahabullah adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai dengan tahun 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Hairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Bahabullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Bahabullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau karena melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk mengusir penjajah. Peninggalan sejarah Kesultanan Ternate seperti Masjid Ternate, makam Sultan Bahabullah, dan benteng Kerajaan Ternate. Nah, ini adalah peninggalan dari Kerajaan Ternate, yaitu Masjid Ternate. Nah, ini adalah salah satu peninggalannya. Kemudian yang kedua, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai dengan 1645. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat Kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan karena merugikan rakyatnya. Oleh karena itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Peninggalan Kerajaan Mataram yaitu Pasar Legi Kota Gede, makam-makam raja, dan Masjid Kota Gede. Ini adalah gambar Masjid Kota Gede Yogyakarta yang merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram. Sikap pahlawan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika Insinyur Soekarno berpidato, ia menggetarkan hati para pendengarnya. Ini adalah gambar Bapak Insinyur Soekarno yang dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Yang kedua adalah Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Beliau aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya. Isi surat tersebut menceritakan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat yang ditulis Kartini tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. R.A. Kartini juga mendirikan sekolah dengan nama Sekolah Kartini tahun 1912 di Semarang. Maka setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Ini gambar R.A. Kartini yaitu dengan bukunya tadi yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Kemudian kita lanjutkan dengan R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889
dan wafat pada tanggal 28 April 1959. Pengaruhnya bagi masyarakat yaitu berkat beliau kita bisa bersekolah seperti sekarang. Jika tidak ada Ki Hajar Dewantara, maka pendidikan di Indonesia tetap terbelakang dan sulit bersaing dengan negara lain. Pendidikan beliau yaitu adalah sekolah dasar di ELS atau Sekolah Dasar Belanda. Yang kedua adalah Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Sikap kepahlawanannya yaitu cinta tanah air, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama. Penghargaan yang pernah beliau dapatkan yaitu gelar Bapak Pendidikan Nasional karena kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Berkat jasanya juga, maka tanggal kelahirannya yaitu tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jasa dan peran beliau yaitu mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Kemudian yang kedua ajarannya yakni ing ngarsa sung tulada atau di depan menjadi teladan. Ing madya mangun karsa atau di tengah membangkitkan semangat. Tut wuri handayani atau dari belakang memberikan dorongan yang menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Demikian tadi pelajaran kita pada hari ini.